Sapa sing ngancani? Ciu. Kowe ngobrol nang pasaran Bayek sing apa ngancani? Ciu. Iki biyen soulmate-mu. Wes gede lah ora gede karo kowe. Kalau menurut saya sih tergantung tujuannya ya. Tapi yang jelas kalau saya pengennya sih kuliah tepat waktu, disiplin itu yang utama. Cuma persoalannya kan saya butuh lebih banyak waktu untuk berkarya. Itu saya. Kalau di seni itu kan harus berkarya. Ya, jadi di satu sisi ada yang maju, sisa sisi mestinya ada yang perlu dikorbankan juga. Sebenarnya pengennya itu yang benar tuh kuliah ya tepat waktu. Akan tetapi kadang juga bisa berkarya terlebih dahulu untuk membuat nama. Istilahnya hanya sebenarnya itu kan mudah, hanya membuat nama untuk menjadi sorotan dari orang-orang. Yang hasilnya sorotan itu nanti bisa menjadikan cita-citanya itu lebih bisa dapat tercapai. Berkarya, menurut saya untuk mahasiswa seni harus, hanya persoalannya harus imbang, artinya jangan sampai melupakan kuliah. Artinya berkarya itu menjadi bagian yang sebetulnya sangat utuh di dalam konteks pengembangan profesionalitas ketika nanti dia lulus. Nah, yang jadi persoalan seringkali berkarya di luar ini kemudian melupakan bahwa tujuan utama dia adalah kuliah. Masih tambah lagi nanti kadangkala dia kemudian karena asik
dengan alasan karya sampai tidak bisa memilahkan antara berkarya secara profesional dengan side job, cari duit sebetulnya. Nah, dia lupa bahwa sebetulnya kuliah ya kuliah, bukan jadi buruh karena tadi mencari duit. Kalau masih di dalam konteks berkarya, wow, luar biasa itu, harus asal bisa imbang. Menurut saya itu justru menjadi salah satu dari keberhasilan mahasiswa, bahwa di dalam waktu yang memang di dalam konteks program pemerintah itu dibatasi, tetapi bisa matang baik di dalam konteks perkuliahannya maupun konteks nanti profesionalitasnya sebagai seorang seniman. Nah, kalau mahasiswa seni itu kan lebih tekanannya pada harus berlatih ya, harus dengan latihan. Tapi kalau kan seni itu kan umum, mata kuliah umum, yaitu mulai diberlakukan sejak awal. Kalau seni itu memang harus khusus. Ya, kalau menurut saya sih memang kita butuh perlakuan yang berbeda dengan mahasiswa di kampus lain, mengingat disiplin ilmu yang kita tekuni berbeda. Ketika mahasiswa mulai kuliah, antara bidang seni dengan bidang lainnya saya lihat memang ada perbedaan yang lumayan mencolok. Yang paling mencolok adalah kebiasaan mahasiswa seni untuk selalu baru awal-awal sudah misalnya menampakkan dirinya sebagai seniman profesional. Sebagainya ya. Ya, kalau saya pribadi merasakan tergantung dari mana kita melihat. Kalau ada sisi-sisi di mana saya sebagai mahasiswa seni difasilitasi untuk berkarya, berproses, kemudian menekuni disiplin ilmu yang saya jalani ini. Tapi di sisi lain juga outputnya kadang-kadang saya merasa takut untuk cepat-cepat lulus. Apakah ketika saya lulus saya sudah yakin bahwa saya menjadi seseorang yang cukup mapan, menjadi seseorang yang cukup matang. Karena seorang mahasiswa juga dituntut untuk berkarya di dalam institut seni juga. Nah, itu mungkin kemungkinan besar memang yang banyak terjadi, yang kerap lama molor itu mesti banyak membuat karyanya daripada yang tepat waktu. Iya, menurut saya kualitas memang menjadi hal yang utama dicapai oleh lulusan. Tetapi mahasiswa tidak boleh lupa bahwa kuliah dan kemudian lulus di wisuda itu hanya menjadi sebagian proses daripada pembentukan kualitas, sebagian dari proses pembentukan profesionalisme. Ya. Oleh karena itu mestinya tidak perlu risau ketika dalam waktu yang singkat atau dalam masa studi itu bisa lulus, tidak perlu risau. Kuliah tidak berakhir ketika samir dikalungkan di layar mahasiswa. Terus belajar, terus berkarya. Itu. Ya, kalau memang itu mau diberlakukan ya sebetulnya baik. Jadi paling tidak bisa membuat mahasiswa itu berpikir panjang. Kalau saya nanti untuk ini tidak segera kan nanti dia akan kehilangan sendiri. Misalnya di sini kan ini kan ada katanya itu untuk tahun kalau sudah 14 semester, kalau tidak lulus sudah otomatis dicoret dari sana.
Jadi yang DO bukan kampus, tapi yang dari pusat. Kalau diberlakukan secara tertulis, itu barangkali sudah tertulis di buku panduan sejak STSI Surakarta atau barangkali ASKI Surakarta menerapkan pola SKS, Satuan Kredit Semester. Tetapi saya yakin SKS yang awal-awal itu diterapkan masih belum dengan batas masa studi yang jelas. Tapi ketika sekitar tahun 2000-an mulai ada surat resmi dari Dikti bahwa batas akhir masa studi adalah 14 semester untuk S1. Itu tertulis di buku-buku kita dari STSI sampai kepada isi Surakarta ini. Tetapi itu hanya dilaksanakan secara tertulis, tidak pernah dilakukan di dalam wujud formal. Belum ada satu mahasiswa pun yang di DO karena alasan masa studi. Di satu sisi saya tertekan karena mau tidak mau saya harus cepat-cepat menyelesaikan studi saya atau saya akan dikeluarkan secara tidak hormat. Intinya saya butuh sistem pendidikan yang lebih efektif, artinya bagaimana caranya saya bisa menempuh pendidikan dalam waktu 4 tahun, tapi tidak hanya menimba ilmu secara formal, tetapi saya juga bisa kuliah sambil berkarya, kuliah sambil berproses kreatif, kuliah sambil membangun jejaring, kuliah sambil membangun eksistensi saya baik di dalam maupun di luar kampus. Keinginan saya semacam itu. Jika memang mahasiswa mengetahui ada cara-cara yang lebih positif, ada hal-hal yang lebih menjamin peningkatan hasil pendidikan, utarakan saja. Ya. Sebab orientasinya tadi, apa-apa yang dikehendaki mahasiswa melalui student oriented ini lebih terwadai. Dan oleh karena itu dosen tidak boleh sombong, ya pokoknya kuliahnya materinya seperti ini. Nah, ini memungkinkan terjadi kondisi dialogis antara yang mengajar dengan yang diajar dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, pelaksanaan yang berkait dengan orientasi pendidikan ini bisa dilakukan setepat-tepatnya dan secepat-cepatnya agar kualitas pendidikan bisa tercapai. Tidak hanya pada capaian tertulis, tetapi benar-benar terwujud di tingkat realitas. Mahasiswa kita diterima dimanapun dan selalu ada masukan, lulusanmu luar biasa. Saya meyakinkannya dengan perilaku, gitu. Dengan perilaku dan apa yang saya kerjakan. Karena mereka juga tahu, orang-orang terdekat saya, mereka tahu apa yang saya kerjakan dan hasilnya bagaimana. Nah, maka dari itu mereka itu tidak perlu kamu gimana, tidak perlu gitu terus-terusan. Karena mereka tahu hasilnya, oh kalau gini memang Risang itu harus gini, memang Risang itu orangnya kayak gini ya. Jadi mereka sudah tahu, jadi saya santai juga menghadapi ini semua. Karya ini kami dedikasikan untuk 8 nominasi atau 8 Ya, kelompok. saya harus membuat pembuktian. Dan bukti yang dibutuhkan orang-orang yang ada di sekitar saya itu sifatnya fisik. Kalau saya berkarya, artinya saya juga harus punya karya yang bisa mereka lihat. Ketika saya berproses kreatif, ya saya harus menunjukkan hasil dari proses kreatif itu, bagaimana eksistensi saya, kemudian hasilnya apa yang saya lakukan ini memberikan manfaat apa bagi saya, kemudian seberapa jauh prospek dari apa yang saya lakukan. Jadi intinya apa yang saya lakukan atau apa yang saya pilih ini sudah dapat dilihat orang-orang yang ada di sekitar saya.
Kuliah